Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua masih mau ngebahas soal platform Intel untuk Intel Core generasi ke-10. Jadi mungkin untuk video-video awal-awal ini gua akan lebih banyak ngebahas motherboardnya dulu, secara platform itu kayak gimana dan fitur-fiturnya apa aja, dan nanti kedepannya baru gue bisa ngasih review secara lengkap untuk Core i9 10900K. Jadi buat yang nungguin review lengkap dan comparing soal Core i9 10900K dengan CPU lainnya, kalian request aja di kolom komentar di bawah, dan mungkin like video ini sebanyak-banyaknya, entah 2000 atau 3000, nanti gue baru bikin deh mungkin ya. Karena sekarang ini gue lagi banyak banget untuk ngerjain motherboard, dan untuk seminggu ini aja udah ada 2 motherboard yang gue kerjain untuk videonya. Dan di sebelah gue kali ini udah ada Z490 Aorus Extreme. Ini adalah salah satu seri paling flagship milik Aorus, dan mungkin harganya juga termasuk salah satu yang paling tinggi di pasaran nantinya. Karena kalau kita ngelihat dari zamannya Z390 aja, seri ini tuh memang bener-bener serius. Dan untuk Z490 Aorus Extreme pun didesain seperti itu, dan banyak perubahan nih kali ini untuk Z490 Aorus Extreme. Tentunya karena motherboard ini disiapkan untuk Intel Core generasi ke-10 yang dimana memang memiliki power yang cukup besar. Maka dari itu Aorus juga mempersiapkan bagian VRM dan juga cooling untuk motherboardnya ini. Jadi thermal solutionnya itu dan juga power untuk VRM-nya itu memang didesain sangat-sangat powerful dan sangat-sangat serius. Untuk motherboard ini dia menggunakan 16 digital power phase. Lalu motherboard ini juga menggunakan 90 ampere power stages. Abis itu ini motherboardnya udah menggunakan 8 layer PCB yang juga ada copper 2 kali. Kalau kalian perhatiin di bagian pendingin VRM-nya ini, dia memang didesain juga sangat-sangat serius. Heat pipe-nya itu sangat tebal. Abis itu heatsink-nya ini, fin-nya dia bener-bener dibikin serius, dan ini dilapisin sama yang namanya nano carbon. Jadi dia bisa tampil warnanya hitam seperti ini dan gak mudah korosi. Abis itu untuk thermal, di bagian covernya ini juga sebenarnya bukan cuma gimmick-gimmickan cover kayak biasanya, tapi seluruh bagian covernya ini sebenarnya sebagai heat spreader. Tapi Aorus memberikan solusi dengan yang namanya nano carbon tadi, sehingga kalau kita pegang di bagian luarnya pun itu nanti nggak terlalu panas. Tapi siapa juga yang mau megang motherboard pas PC-nya lagi nyala, ya kan? Dan itu nggak cuma di bagian depan aja, di bagian belakang sini juga sama, dia menggunakan nano carbon dengan konsep ini juga sama sebenarnya, bukan cuma untuk ditutupin aja, tapi juga sebagai heat spreader. Jadi sebenarnya di sini tuh semuanya sebagai thermal solution, atau si Aorus itu nyebutnya reactive thermal solution. Lalu yang gue seneng dari Z490 Aorus Extreme ini juga ada di bagian slot internalnya. Karena apa? Karena slot internalnya ini dia rapih banget, semuanya ada di bagian samping sini. Jadi kalau misalkan kita lagi mau rakit PC, itu nggak ada kabel-kabel yang nyangkut di bagian atas motherboardnya. Jadi kalau misalkan udah kepasang di dalam casing, rasa-rasanya itu bakalan kelihatan jauh lebih rapih. Karena kelihatannya motherboard ini juga memang jadinya clean banget. Dan kali ini juga gara-gara covernya ini dia sebagai thermal solution, jadinya untuk bagian RGB-nya juga nggak terlalu nyentrik-nyentrik banget ya. Karena bagian RGB-nya cuma ada list di bagian sini, habis itu juga cuma ada di bagian cover sini, dan itu pun nggak terlalu terang. Jadinya untuk kali ini Aorus akhirnya memberikan motherboard dengan RGB yang nggak terlalu nyentrik seperti seri-seri sebelumnya ya. Dan mungkin memang di tahun 2020 ini kayaknya untuk fenomena RGB yang terangnya terang banget kayaknya udah bukan musimnya lagi. Lalu kalau kita ngomongin soal I/O portnya nih, I/O portnya di sini karena ini seri yang paling flagship ya, I/O portnya di sini sangat lengkap. Bahkan untuk bagian LAN portnya itu dia udah ada 10 gigabit Ethernet dan juga 2,5 gigabit Ethernet. Habis itu udah dilengkapi juga dengan yang namanya Wi-Fi 6, antenanya udah dapet. Habis itu juga ada 2 kali USB Thunderbolt 3, dan untuk di sini dia menggunakan audio Saber Hi-Fi. Dan gak cuma dari segi sound cardnya aja yang menarik, tapi juga Aorus memberikan sebuah USB DAC apabila kalian menggunakan headphone tambahan yang memang udah mendukung high-res audio. Kalau kita bicara lagi soal platform Z490, Z490 Aorus Master ini adalah salah satu motherboard yang udah disiapkan untuk PCI Express generasi keempat. Jadi untuk slot PCI Express yang ada di sini
itu sebenarnya udah ready untuk PCI Express generasi keempat. Akan tetapi, kalau kalian menggunakan Intel Core generasi ke-10 seperti Core i9 10900K, PCI Express-nya itu masih jalan di generasi ketiga. Jadi, PCI Express generasi keempat yang di sini maksudnya adalah disiapkan untuk next gen CPU dari Intel ke depan nanti. Yang dimana gua mungkin udah bisa berasumsi bahwa platform Z490 ini gak cuma untuk satu generasi aja, melainkan untuk next gen CPU Intel selanjutnya. Lalu untuk setiap slot ini, baik untuk slot PCI Express ataupun slot memorinya, itu dia semuanya udah tercover dengan metal juga ya. Jadi memang durability-nya benar-benar diperhatiin banget sama Gigabyte. Lalu kalau untuk RAM DDR4-nya konfigurasinya tetap sama, yaitu dual channel, karena ini adalah platform mainstream. Jadi meskipun 4 DIMM, ini bukan quad channel ya. Nah, lalu selanjutnya ini Gigabyte sendiri atau Aorus itu udah mengklaim bahwa memori yang di sini udah bisa mencapai kapasitas 128 GB maksimumnya apabila kalian menggunakan double capacity memory. Dan untuk XMP-nya ini, Gigabyte mengklaim bahwa untuk motherboard Z490 Aorus Extreme itu udah mendukung XMP 5000. Jadi kalau kalian menggunakan memori yang ratingnya itu XMP-nya ada di 5000 MHz, itu kalian tinggal open aja profil XMP-nya, dia udah bisa jalan. Tapi tentu rating 5000 itu kayaknya di Indonesia jarang-jarang banget yang jual ya. Dan gua pun untuk tes nanti itu cuma menggunakan DDR4 4000 aja. Dan karena ini adalah motherboard dengan chipset Z490, maka dari itu soket yang ada di sini adalah soket LGA 1200 dan untuk saat ini hanya bisa dicolokin atau dipasang dengan CPU Intel Core generasi ke-10 aja. Lalu untuk form factor-nya, kalau kalian lihat ini form factor-nya sedikit lebih lebar daripada biasanya karena ini bukan form factor ATX, tapi form factor ini udah mendekati form factor seperti levelnya HEDT, yaitu eATX. Jadi kalau kalian rakit PC menggunakan motherboard ini, pastiin casingnya muat. Biasanya untuk eATX itu kalian menggunakan casing mid tower yang memang mid tower itu bukan yang compact, tapi mid tower yang agak besar ukurannya, atau ke casing full tower sekalian kalau memang pengen lebih lega untuk ngerakit PC dengan motherboard sebesar ini. Jadi meskipun platform mainstream, ini udah eATX. Oke, lalu kalau kita ngomongin BIOS-nya, untuk kali ini di Z490 Aorus Extreme sih lebih tepatnya, itu tampilan BIOS-nya sedikit berbeda daripada BIOS Aorus lainnya. Karena kalau gue lihat-lihat, BIOS-nya ini tampilan interface-nya itu kayaknya lebih user friendly ya jika dibandingin dengan BIOS-BIOS Aorus atau Gigabyte yang kesannya kemarin itu kalau kita masuk ke advanced mode itu kelihatannya klasik banget. Tapi kali ini gue bisa bilang ini BIOS-nya cukup bisa dipelajari lebih mudah daripada di seri-seri sebelumnya lah. Sama seperti flagship Z490 lainnya, Aorus juga punya enhanced multicore performance untuk fiturnya, dimana untuk bagian auto ini seharusnya dia akan menggunakan profile atau power limit bawaan dari Intel, yang dimana untuk PL2-nya itu maksimum adalah di angka 250 Watt. Sementara kalau kita enable si enhanced multicore performance ini, maka untuk power limit 2-nya itu akan dilepas sama Aorus dan akan mendapatkan power limit semaksimal mungkin tergantung suhu yang kita dapatkan dari cooling kita. Oke, untuk performance test selain menggunakan Z490 Aorus Extreme ini, gue juga akan menggunakan Intel Core i9 10900K, yaitu CPU tertingginya Intel saat ini untuk Z490. Abis itu gue juga akan menggunakan GPU dari Aorus juga, yaitu RTX 2060 Super Aorus Extreme dengan memori TeForce ARGB Extreme 2x8GB DDR4 4000 CL18, cooling Enermax Liqtech 2360. Dan untuk performance-nya seperti apa, gua rasa kalian langsung lihat sendiri aja performance in-game-nya seperti apa dan juga performance sintetiknya seperti apa. Inilah dia hasil benchmark-nya.
Oke, gua rasa segitu aja hands on dan preview singkat gua soal Z490 Aorus Master ini. Ini memang motherboard yang menurut gua kayaknya kalau cuma untuk di setting biasa-biasa aja kayak gua tadi sebenarnya masih kurang banget pembahasannya. Makanya gua masih bilang ini bukan seperti review motherboard tapi sekedar hands on dan nyobain-nyobain aja soal motherboard ini, karena masih banyak fitur yang seharusnya bisa diulik dari motherboard ini. Tapi sejauh ini gue ngerasa ini adalah motherboard yang memang solid banget dan premium banget. Mulai dari boxnya, paket penjualannya, habis itu soal motherboardnya itu sendiri, mulai dari tampilan dan juga build quality-nya seperti apa, itu memang udah kelihatan ini motherboard yang berbeda banget sih. Dan mungkin kayaknya sampai Indonesia harusnya harganya ini mungkin udah di atas 10 juta kali ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian adalah seorang entusias dan sultan yang siap rakit PC menggunakan Intel Core generasi ke-10 dan kalian tertarik dengan motherboard seperti ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gatek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.